Bagaimana jika seorang jenderal yang sedang mengendarai motor saat pulang dinas malah harus berhadapan dengan oknum polisi yang sedang melaksanakan razia ilegal? Oknum polisi tersebut memalak sang jenderal. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Senja masih menggantung ketika Jenderal Yunus melaju pelan di atas motor dinas TNI. Roda besi itu menggilas aspal dengan suara rendah yang stabil, seirama dengan napasnya yang teratur. Langit berwarna jingga keabu-abuan membentang luas, seolah menekan bumi dengan keheningan yang berat. Seragam lapangannya masih melekat rapi di tubuh, meski lipatan kainnya menyimpan jejak panjang dinas militer yang baru saja ia tuntaskan. Bau debu mesiu, tanah basah, dan keringat disiplin bercampur menjadi satu. Wajahnya keras namun tenang. Sorot matanya tajam seperti seseorang yang telah berkali-kali menatap bahaya tanpa gentar. Jalanan yang ia lewati bukan sekadar jalur pulang, melainkan lintasan sunyi tempat pikirannya kembali mengulas keputusan-keputusan besar yang pernah ia ambil di medan tugas. Mesin motor berdetak konstan, mencerminkan keteguhan sikapnya. Tak tergesa, tak ragu. Bagi Yunus, pulang bukan berarti lengah. Insting seorang prajurit senior tetap terjaga, bahkan di perjalanan yang tampak paling biasa sekalipun. Kesunyian jalan itu mendadak terputus ketika Yunus melihat sesuatu yang tidak semestinya berdiri di hadapannya. Barikade seadanya membentang miring, terdiri dari tong plastik kusam dan papan kayu retak yang tampak dipasang tergesa. Spanduk lusuh bergoyang pelan tertiup angin senja, tulisannya pudar dan tidak resmi, menimbulkan kesan serampangan yang langsung memicu kecurigaan. Tidak ada kendaraan dinas yang terparkir dengan formasi rapi, tidak ada penerangan memadai, dan tidak tampak sistem pengamanan standar seperti yang biasa ia kenal. Yunus memperlambat laju motornya. Matanya menyapu setiap detail kecil, posisi orang-orang, jarak antar titik, bahkan bahasa tubuh mereka yang berdiri tidak disiplin. Semua itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ada yang janggal, ada yang dipaksakan. Pengalaman puluhan tahun membuatnya paham bahwa razia resmi memiliki ritme, prosedur, dan etika tertentu. Apa yang ia lihat di hadapannya lebih menyerupai panggung dadakan, bukan penegakan hukum yang sah. Tiba-tiba suara peluit keras melengking, memecah udara senja yang sebelumnya sunyi, menggema di antara pepohonan pinggir jalan. Dari balik barikade, seorang oknum polisi berbadan sangat gendut melangkah ke tengah jalur. Gerakannya lamban namun penuh percaya diri. Seragamnya tampak kusut, kancing bagian perutnya tertarik tegang, sementara topinya miring seolah dipakai asal. Ia mengangkat satu tangan tinggi-tinggi, memberi isyarat berhenti dengan gestur yang lebih mirip perintah kasar daripada prosedur. Wajahnya menunjukkan ekspresi kuasa palsu. Senyum tipis yang menyiratkan ancaman, bukan wibawa. Matanya menatap Yunus seperti pemangsa yang merasa telah menemukan mangsa muda. Tidak ada sapaan formal, tidak ada etika awal. Hanya tatapan menilai, seakan-akan ia sudah menghitung keuntungan sebelum percakapan dimulai. Yunus menangkap semua itu dalam satu pandangan singkat, memahami bahwa interaksi ini tidak akan sesederhana pemeriksaan biasa. Tanpa menunjukkan emosi apapun, Yunus menarik tuas rem dan menghentikan motornya dengan halus di depan oknum tersebut. Tidak ada gerakan tiba-tiba, tidak ada sikap defensif, hanya ketenangan yang lahir dari keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Ia tetap duduk tegak di atas motor, kedua kakinya menapak mantap di aspal. Sementara matanya mengamati sekeliling dengan sudut pandang seorang komandan lapangan. Naluri militernya bekerja otomatis, memetakan situasi dalam hitungan detik, jumlah orang, posisi mereka, kemungkinan eskalasi. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak bersih di udara. Semacam tekanan halus yang sering muncul sebelum konflik. Yunus tidak berbicara terlebih dahulu, membiarkan keheningan menjadi alat ukur. Baginya, diam seringkali lebih tajam daripada perlawanan terbuka. Sikap tenang itu justru memberi jarak psikologis, membuat siapapun yang berdiri di hadapannya tanpa disiplin, merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Dengan langkah mendekat dan nada suara yang menekan, oknum polisi itu akhirnya membuka percakapan dengan meminta surat-surat kendaraan.
Ucapannya terdengar datar, namun mengandung tekanan terselubung, seolah permintaan itu bukan sekadar formalitas. Tangannya terulur, jemarinya tampak sedikit gemetar, bukan karena udara senja yang mulai dingin, melainkan oleh dorongan ambisi yang tidak sabar. Matanya terus mengamati motor dinas dan seragam Yunus, menimbang sesuatu di balik pandangan itu. Cara ia berdiri terlalu dekat, melanggar jarak profesional, sengaja dilakukan untuk menunjukkan dominasi. Namun justru disitulah terlihat kegugupan yang ia coba tutupi. Yunus bisa membaca bahasa tubuh itu dengan jelas. Ini bukan aparat yang percaya diri karena hukum, melainkan seseorang yang bergantung pada tekanan dan ancaman halus. Permintaan surat itu hanyalah pembuka, bukan tujuan akhir. Dan Yunus sudah menyadari arah permainan yang sedang disiapkan. Satu persatu dokumen dikeluarkan Yunus dengan gerakan tenang dan terukur. Diserahkan tanpa tergesa, seolah ia ingin memberi waktu bagi oknum itu untuk menyadari bahwa tidak ada kesalahan yang bisa dijerat. STNK masih berlaku. Identitas kendaraan sesuai, kelengkapan lain tak tercela. Mata si oknum menyusuri setiap lembar kertas dengan cepat, berharap menemukan celah sekecil apapun, namun harapan itu runtuh seiring halaman terakhir dikembalikan ke tangannya sendiri. Wajahnya mengeras, rahangnya mengatup rapat, dan napasnya terdengar sedikit lebih berat. Ketidaksenangan jelas terpancar, bukan karena prosedur berjalan benar, melainkan karena rencananya terhambat. Yunus menangkap perubahan ekspresi itu dengan jelas. Dalam keheningan singkat tersebut, ketegangan menggantung di udara, seperti kawat baja yang ditarik terlalu kencang. Situasi yang seharusnya berakhir justru berubah menjadi awal dari sesuatu yang lebih gelap. Alih-alih memberi isyarat jalan, oknum polisi itu justru melangkah lebih dekat, memangkas jarak hingga nyaris menyentuh batas pribadi. Suaranya diturunkan, berubah menjadi bisikan kasar yang sengaja dibuat intim dan mengancam. Ia menyebut angka 1 juta, dengan nada seolah itu keputusan mutlak, bukan tawaran. Kata uang damai keluar dari mulutnya dengan enteng. Seakan praktik kotor itu adalah kebiasaan sehari-hari. Tangannya bergerak kecil, menunjuk samar ke arah barikade, memberi sinyal bahwa Yunus tidak akan pergi begitu saja. Ada aroma keserakahan yang kental dalam sikapnya, dibalut dengan kepercayaan diri palsu. Yunus tetap diam, membiarkan kata-kata itu menggantung. Ia memahami betul bahwa momen ini adalah titik balik. Jika ia mengalah, semuanya selesai dengan cara yang salah. Jika tidak, konflik akan naik ke tingkat yang lebih berbahaya. Penolakan Yunus keluar tanpa emosi berlebihan, singkat namun padat, seperti perintah militer yang tidak memberi ruang tawar-menawar. Suaranya rendah, stabil, dan beresonansi dengan wibawa yang lahir dari pengalaman panjang, memimpin di situasi hidup dan mati. Tidak ada ancaman, tidak ada hinaan. Hanya pernyataan tegas bahwa ia tidak akan membayar apapun. Tatapannya lurus menembus mata oknum itu, bukan menantang, melainkan menilai. Bagi Yunus, harga diri dan hukum tidak bisa dinegosiasikan dengan uang. Kalimat sederhana itu justru menjadi tamparan keras bagi lawan bicaranya. Keheningan kembali jatuh, lebih berat dari sebelumnya. Penolakan tersebut bukan hanya menolak uang, tetapi juga menolak sistem kotor yang sedang dipaksakan kepadanya. Wajah polisi gendut itu berubah drastis, merah padam oleh amarah yang meledak tanpa kendali. Suaranya meninggi, memecah senja dengan teriakan yang tidak lagi berusaha terlihat profesional. Kata-kata kasar keluar beruntun, disusul ancaman yang semakin liar. Ia menyebut akan menahan, akan membuat masalah, bahkan mengucapkan ancaman ekstrim terhadap motor dinas yang berdiri di samping Yunus. Bahasa tubuhnya agresif, tangan mengepal, dada dibusungkan, langkah maju yang dipaksakan. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan, sebagian tampak gelisah, sebagian lain pura-pura sibuk. Yunus tetap berdiri tenang, namun dalam dirinya, alarm kewaspadaan menyala penuh. Ancaman itu menandai bahwa rasionalitas telah ditinggalkan, digantikan emosi dan keserakahan yang berbahaya. Tanpa menunjukkan rasa gentar, Yunus turun dari motor dengan gerakan perlahan namun mantap. Ia membuka bagasi kecil di sisi kendaraan, tindakannya dilakukan tanpa tergesa,
justru semakin menekan psikologis orang-orang yang mengamati. Dari dalam, ia mengeluarkan botol bensin cadangan. Perlakuan standar bagi perjalanan panjang, namun kini berubah menjadi simbol eskalasi. Tidak ada percikan, tidak ada tindakan sembrono. Hanya keberadaan benda itu saja sudah cukup membuat suasana membeku. Beberapa orang refleks mundur selangkah. Oknum polisi itu terdiam sesaat, matanya melebar, menyadari bahwa situasi telah keluar dari kendali permainannya. Yunus mengangkat pandangan, wajahnya tetap dingin, seolah berkata tanpa suara bahwa ancaman bukanlah sesuatu yang bisa dilempar sembarangan. Pada titik ini, semua pihak paham. Konflik telah mencapai batas yang berbahaya. Dalam satu hentakan cepat yang nyaris tak terduga, Yunus memiringkan botol bensin itu dan menyiramkannya ke tanah di sekitar kaki si oknum. Cairan bening itu membasahi aspal, menyebar cepat membentuk lingkaran basah yang reflektif di bawah cahaya senja. Aroma bensin langsung menyengat, menusuk hidung dan memenuhi udara dengan ancaman tak kasat mata. Tidak ada api, tidak ada gerakan ceroboh. Justru ketenangan Yunus, itulah yang membuat situasi terasa jauh lebih berbahaya. Orang-orang di sekitar refleks menahan napas. Ancaman verbal yang tadi meluncur liar seketika kehilangan kekuatannya. Digantikan rasa takut yang nyata. Dalam hitungan detik, posisi psikologis berbalik. Yang semula merasa berkuasa kini terjebak dalam kesadaran bahwa ia telah mendorong situasi terlalu jauh. Menghadapi seseorang yang tidak bisa ditekan dengan gertakan murahan. Oknum polisi itu mundur tergesa, langkahnya tidak lagi mantap. Seolah kakinya kehilangan pijakan moral, sekaligus fisik. Wajahnya pucat, mata yang tadi penuh kesombongan kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun lebih cepat dari sebelumnya. Ia baru menyadari bahwa ancaman yang ia lontarkan bukan sekadar kata-kata kosong, dan bahwa orang di hadapannya bukan warga biasa yang bisa diperas dengan tekanan. Rekan-rekannya ikut bergeser menjauh. Jarak tercipta secara alami, seperti insting bertahan hidup yang muncul serempak. Keheningan yang terbentuk terasa berat, dipenuhi rasa malu dan gentar. Semua orang di lokasi itu tahu, dalam satu keputusan ceroboh, si oknum telah kehilangan kendali penuh atas situasi yang ia ciptakan sendiri. Yunus menatap tajam tanpa perlu meninggikan suara. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi yang meledak, hanya satu kalimat dingin yang keluar dengan artikulasi jelas dan terukur. Ia menyebutkan identitasnya, jabatannya, dan dengan singkat menjelaskan bahwa apa yang sedang terjadi adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan disiplin negara. Kata-katanya tidak panjang, namun setiap suku katanya menghantam lebih keras daripada ancaman apapun. Ia menjabarkan konsekuensi yang akan menyusul, bukan sebagai ancaman pribadi, melainkan sebagai kepastian hukum. Dalam kalimat itu terkandung pengalaman, kewenangan, dan keyakinan seseorang yang terbiasa bertanggung jawab atas keputusan besar. Tidak ada ruang bantahan. Tatapan Yunus mengunci mereka semua, membuat siapapun yang mendengarnya paham bahwa permainan ini telah berakhir. Keberanian palsu yang tadi dipertontonkan runtuh seketika. Barikade dibuka dengan gerakan tergesa dan kikuk. Papan kayu diseret tanpa suara lantang. Spanduk lusuh dilepas tanpa seremoni. Rekan-rekan oknum itu memilih menunduk. Sebagian pura-pura sibuk. Sebagian lain mundur tanpa kata. Tak satu pun berani menatap langsung ke arah Yunus. Atmosfer yang sebelumnya penuh tekanan kini berubah menjadi canggung dan sunyi. Tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi ancaman. Semua orang berusaha menyelamatkan diri dari keterlibatan lebih jauh. Kekuasaan yang dibangun dari intimidasi ternyata rapuh ketika dihadapkan pada wibawa yang sah dan tak tergoyahkan. Motor dinas kembali menyala. Suaranya stabil dan tenang, kontras dengan kekacauan batin yang tertinggal di belakang. Yunus mengenakan kembali helmnya dan melaju meninggalkan lokasi tanpa menoleh. Meninggalkan genangan bensin yang perlahan menguap bersama runtuhnya kesombongan. Dari kejauhan, suara sirene resmi mulai terdengar. Semakin mendekat menandai bahwa sistem yang benar akhirnya bergerak. Lampu biru merah memantul di jalan, menjadi penutup simbolis atas razia ilegal yang salah sasaran. Yunus melaju ke arah gelap yang lebih tenang,
membawa keyakinan bahwa kebenaran mungkin tak selalu cepat, tetapi ia selalu menemukan jalannya sendiri.